Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aspia Latifah dengan nomor NIM akhir 16 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi terkait analisis fonem untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjanah Magister Humaniora. Kita belajar bersama ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai analisis fonem. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu fonem terlebih dahulu. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang memiliki fungsi sebagai pembeda makna. Analisis fonem dilakukan dengan mencari pasangan minimal. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pasangan minimal itu? Pasangan minimal adalah sebutan bagi dua kata atau morfem yang berbeda, yang memiliki jumlah fonem yang sama, tetapi terdapat satu fonem yang berbeda, sehingga menyebabkan perbedaan bunyi dan makna. Analisis fonem bertujuan agar dapat mengetahui apakah dari dua morfem tersebut memiliki perbedaan makna atau tidak. Untuk beberapa contoh dapat dilihat pada slide berikut ini. Contoh yang pertama yaitu terdapat fonem P dan fonem B pada pasangan minimal paku dan baku. Paku artinya yaitu benda bulat panjang dari logam yang berkepala dan berujung runcing. Sedangkan baku adalah tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pasangan minimal tersebut memiliki bunyi yang berbeda, yaitu bunyi P dan bunyi B. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut. Dengan demikian, bunyi P dan bunyi B adalah fonem dan termasuk dalam fonem segmental. Selanjutnya yaitu pada fonem L dan T pada pasangan minimal pelik dan petik. Pelik artinya jarang ada, aneh, tidak biasa, sangat rumit, dan sulit. Pasangan minimal tersebut memiliki bunyi yang berbeda yaitu bunyi L dan bunyi T. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut. Dengan demikian, bunyi L dan bunyi T adalah fonem dan termasuk dalam fonem segmental atau fonem konsonan. Contoh selanjutnya yaitu pada fonem C dan fonem T pada pasangan minimal baca dan bata. Baca artinya melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis atau dengan melisankan atau hanya dalam hati. Sedangkan bata adalah benda yang berbentuk persegi panjang seperti kotak atau peti kecil. Pasangan minimal tersebut memiliki bunyi yang berbeda yaitu bunyi C dan bunyi T. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut. Dengan demikian, bunyi C dan bunyi T adalah fonem dan termasuk dalam fonem segmental. Contoh selanjutnya yaitu pada fonem D dan fonem T pada pasangan minimal jadi dan jati. Jadi artinya langsung berlaku, dilakukan, dikerjakan, atau tidak batal. Sedangkan jati artinya yaitu ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda, ataupun identitas, ataupun inti, ataupun jiwa, ataupun semangat, dan daya gerak dari dalam atau spiritualitas. Pasangan minimal tersebut memiliki bunyi yang berbeda yaitu bunyi D dan bunyi T. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut. Dengan demikian, bunyi D dan bunyi T adalah fonem dan termasuk dalam fonem segmental. Contoh selanjutnya yaitu pada fonem R dan O. Pada pasangan minimal praktik dan plastik. Praktik artinya yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Sedangkan plastik adalah kumpulan zat organik yang stabil pada suhu biasa. Tetapi pada beberapa tahap pembuatannya,
plastis sehingga dapat diubah bentuknya dengan menggunakan kalor dan tekanan. Pasangan minimal tersebut memiliki bunyi yang berbeda, yaitu bunyi R dan bunyi OL. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut. Dengan demikian, bunyi R dan bunyi L adalah fonem dan termasuk dalam fonem segmental. Contoh lainnya yaitu terdapat pada fonem ke dan te pada pasangan minimal lauk dan laut. Selanjutnya yaitu fonem ge dan ke pada pasangan minimal galah dan kalah. Selanjutnya yaitu fonem te dan de pada kata tari dan dari. Selanjutnya yaitu terdapat fonem ke dan ge pada pasangan minimal karang dan garang. Selanjutnya yaitu terdapat fonem de dan te pada pasangan minimal pandai dan pantai. Contoh selanjutnya yaitu terdapat fonem i dan a pada pasangan minimal ikan dan akan. Selanjutnya yaitu terdapat fonem u dan a pada pasangan minimal masuk dan masak. Contoh selanjutnya yaitu terdapat fonem u dan i pada pasangan minimal sapu dan sapi. Contoh selanjutnya yaitu terdapat fonem i dan a pada pasangan minimal kita dan kata. Contoh selanjutnya yaitu pada fonem i dan a pada kata bila dan bala. Contoh selanjutnya yaitu terdapat fonem u dan i pada pasangan minimal duri dan diri. Contoh selanjutnya yaitu terdapat fonem u dan i pada pasangan minimal batuk dan batik, kaku dan kaki. Dan contoh selanjutnya yaitu terdapat fonem te dan ce pada pasangan minimal tepat dan cepat. Dan contoh terakhir yaitu terdapat fonem u dan a pada pasangan minimal buku dan buka. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penjabaran fonem yang berada pada tabel analisis fonem yang sebelumnya. Penjabaran fonem berikut ini berdasarkan tabel IPA atau The International Phonetic Alphabet. Tabel IPA ini digunakan apabila kita ingin mengetahui pembunyian bahasa yang baik dan benar. Pertama, kita akan menjabarkan tabel fonem konsonan berdasarkan IPA dari tabel analisis fonem sebelumnya. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsonan. Konsonan adalah huruf mati atau lebih jelasnya huruf dalam alfabet selain huruf vokal A, I, U, E, dan O. Pada tabel bagian atas terdapat bilabial, alveolar, palatal, velar, dan itu termasuk tempat artikulasi. Sedangkan pada bagian bawah ujung sebelah kiri terdapat plosive, trill, lateral approximant, itu termasuk dalam cara artikulasi. Baik, yang pertama yaitu terdapat bilabial plosive. Bilabial adalah bunyi yang dihasilkan karena bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Sedangkan plosive adalah konsonan yang dihasilkan jika udara yang keluar tertutup secara sempurna dan terbuka secara tiba-tiba, dengan kata lain yaitu meletup. Contoh dari bilabial plosive yaitu bunyi p dan bunyi b. Bunyi p dan bunyi b dihasilkan karena bertemunya bibir atas dan bibir bawah yang diucapkan secara tertutup. Selanjutnya yaitu alveolar plosive. Alveolar adalah bunyi yang terbentuk dengan cara menempelkan ujung lidah dengan pangkal gigi. Contoh dari alveolar plosive adalah bunyi t dan bunyi d. Bunyi t dan bunyi d dihasilkan karena pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi dan bunyinya meletup, sehingga bunyi t dan bunyi d termasuk alveolar plosive. Selanjutnya yaitu palatal plosive. Palatal adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menempatkan bagian depan lidah pada langit-langit keras. Contoh dari bunyi palatal plosive yaitu bunyi c. Selanjutnya yaitu velar plosive. Velar adalah bunyi yang dihasilkan oleh dorsum atau bagian belakang lidah yang diangkat pada langit-langit lunak. Contoh dari velar plosive yaitu bunyi ke dan bunyi ge.
Contoh selanjutnya yaitu alveolar trill. Alveolar adalah bunyi yang terbentuk dengan cara menempelkan ujung lidah pada pangkal gigi, sedangkan trill memiliki arti getaran. Contoh alveolar trill yaitu pada bunyi R. Dan yang terakhir yaitu alveolar lateral approximant. Alveolar lateral approximant adalah bunyi yang dihasilkan ujung lidah dengan cara menghalangi udara mengalir melalui pusat mulut dengan menyentuh alveolar. Contoh alveolar lateral approximant adalah bunyi al. Baik, selanjutnya yaitu penjabaran tabel fonem vokal berdasarkan IPA dari analisis fonem sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa pada tabel paling atas terdapat kata front, central, dan back. Selanjutnya yaitu penjabaran tabel fonem vokal berdasarkan IPA. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu vokal. Vokal adalah huruf hidup atau suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka, sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Bisa kita lihat bahwa pada tabel paling atas terdapat kata front, central, dan back. Front artinya di depan, central artinya di depan, dan back artinya di belakang. Front, central, dan back termasuk posisi lidah. Kemudian kita lihat pada tabel sebelah kiri di bagian bawah yaitu terdapat close, near close, mid, dan open. Close yang artinya tertutup, near close yang artinya sedikit tertutup, mid yang artinya tengah, dan open yang artinya terbuka. Close, near close, mid, dan open termasuk posisi rahang. Contoh yang pertama yaitu pada fonem I. Bunyi I dihasilkan oleh posisi lidah yang berada di depan dengan rahang yang tertutup. Selanjutnya yaitu pada fonem U. Bunyi U dihasilkan oleh posisi lidah yang berada di belakang dengan posisi rahang yang tertutup. Dan yang terakhir yaitu pada fonem A. Bunyi A dihasilkan oleh posisi lidah yang berada di depan dengan posisi rahang yang terbuka. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai distribusi fonem berdasarkan analisis fonem sebelumnya. Distribusi fonem adalah semua posisi yang ditempati oleh fonem. Posisinya ada di 3 tempat, yaitu posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Sedangkan satuan yang dilihat adalah silabel kata. Untuk contoh yang pertama yaitu pada fonem A. Fonem A yang berada pada posisi awal yaitu akan. Fonem A yang berada pada posisi tengah yaitu paku, baku, baca, bata. Sedangkan fonem A yang berada pada posisi akhir yaitu kita, kata, bala. Contoh selanjutnya yaitu pada fonem I. Fonem I yang berada pada posisi awal yaitu ikan. Pada posisi tengah yaitu pelik, petik, praktik, dan plastik. Sedangkan pada posisi akhir yaitu jadi, jati, tari, dari. Contoh selanjutnya yaitu pada fonem U. Fonem U yang berada pada posisi awal berdasarkan analisis fonem sebelumnya tidak ditemukan. Sedangkan pada posisi tengah yaitu lauk, laut, masuk, duri. Sedangkan pada posisi akhir tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu fonem O. Distribusi fonem vokal O berdasarkan tabel analisis fonem sebelumnya pada posisi awal, tengah, dan akhir tidak ditemukan. Pembahasan selanjutnya yaitu distribusi fonem konsonan berdasarkan tabel analisis fonem sebelumnya. Contohnya yaitu fonem B pada posisi awal yaitu baca, bata, bala. Sedangkan pada posisi tengah dan akhir berdasarkan tabel analisis fonem sebelumnya tidak ditemukan. Contoh selanjutnya yaitu pada fonem C.
Fonem C yang berada pada posisi awal yaitu cepat, pada posisi tengah yaitu baca, sedangkan pada posisi akhir berdasarkan tabel analisis fonem sebelumnya tidak ditemukan. Contoh selanjutnya yaitu fonem D. Fonem D yang berada pada posisi awal yaitu dari, duri, diri, pada posisi tengah yaitu jadi, dan pandai. Sedangkan pada posisi akhir berdasarkan tabel analisis fonem sebelumnya tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu fonem F pada posisi awal, tengah, dan akhir berdasarkan tabel analisis fonem sebelumnya tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu fonem G. Fonem G yang berada pada posisi awal yaitu garang, galah. Pada posisi tengah berdasarkan tabel analisis fonem sebelumnya tidak ditemukan. Dan fonem G yang berada pada posisi akhir yaitu karang dan garang. Selanjutnya yaitu fonem H. Fonem H berdasarkan analisis fonem sebelumnya pada posisi awal, tengah tidak ditemukan, sedangkan pada posisi akhir yaitu galah dan kalah. Contoh selanjutnya yaitu pada fonem J. Pada posisi awal yaitu jadi, jati, pada posisi tengah dan akhir berdasarkan tabel analisis fonem sebelumnya tidak ditemukan. Berikut ini juga termasuk dalam contoh distribusi fonem konsonan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis kluster. Kluster adalah dua fonem konsonan atau lebih yang diucapkan secara sekaligus. Analisis jenis kluster digunakan untuk mengetahui struktur silabel, struktur fonotaktik, dan jenis silabel. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis kluster huruf G. Contoh yang pertama yaitu pada kata global. Struktur silabelnya yaitu konsonan-konsonan vokal, struktur fonotaktiknya yaitu onset nuklus, dan jenis silabelnya yaitu terbuka. Contoh yang kedua yaitu pada kata ghaib. Struktur silabelnya yaitu konsonan-konsonan vokal, struktur fonotaktiknya yaitu onset nuklus, dan jenis silabelnya yaitu terbuka. Contoh selanjutnya yaitu pada kata granit. Struktur silabelnya yaitu konsonan-konsonan vokal, struktur fonotaktiknya yaitu onset nuklus, dan jenis silabelnya yaitu terbuka. Contoh selanjutnya yaitu pada kata gram. Struktur silabelnya yaitu konsonan-konsonan vokal konsonan, struktur fonotaktiknya yaitu onset nuklus koda, dan jenis silabelnya yaitu tertutup. Contoh selanjutnya yaitu pada kata glosarium. Struktur silabelnya yaitu konsonan-konsonan vokal, struktur fonotaktiknya yaitu onset nuklus, dan jenis silabelnya yaitu terbuka. Contoh selanjutnya yaitu pada kata glenik. Struktur silabelnya yaitu konsonan-konsonan vokal, struktur fonotaktiknya yaitu onset nuklus, dan jenis silabelnya yaitu terbuka. Contoh selanjutnya yaitu pada kata gletser. Struktur silabelnya yaitu konsonan-konsonan vokal konsonan, struktur fonotaktiknya yaitu onset nuklus koda, jenis silabelnya yaitu tertutup. Kata selanjutnya yaitu glukosa. Struktur silabelnya yaitu konsonan-konsonan vokal, struktur fonotaktiknya yaitu onset nuklus, dan jenis silabelnya yaitu terbuka. Contoh selanjutnya yaitu pada kata gradasi. Struktur silabelnya yaitu konsonan-konsonan vokal, struktur fonotaktiknya yaitu onset nuklus, dan jenis silabelnya yaitu terbuka. Contoh selanjutnya yaitu pada kata gramatikal. Struktur silabelnya yaitu konsonan-konsonan vokal, struktur fonotaktiknya yaitu onset nuklus, dan jenis silabelnya yaitu terbuka. Berikut ini adalah contoh lanjutan dari tabel analisis kluster huruf G pada kata gravitasi, grafik, gluten, glikol, glomerulus, granula, gratis, gradualisme, gria, dan gramofon. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai analisis alofon berdasarkan tabel analisis fonem pada slide sebelumnya. Alofon adalah variasi dari pembunyian fonem.
Contoh yang pertama yaitu pada fonem A. Fonem A pada kata kita, bila, bala, buka, akan termasuk pada suku kata terbuka karena setelah fonem A tidak ada konsonan yang menghalanginya sehingga dibaca lepas. Sedangkan fonem A pada kata masak termasuk pada suku kata tertutup karena terdapat konsonan yang menghalanginya sehingga dibaca tidak lepas. Contoh selanjutnya yaitu pada fonem B. Fonem B pada kata baku termasuk pada suku kata terbuka karena setelah fonem tidak ada konsonan yang menghalanginya sehingga dibaca lepas. Sedangkan pada suku kata tertutup berdasarkan tabel analisis fonem sebelumnya tidak ditemukan. Fonem selanjutnya yaitu fonem C pada kata baca dan cepat. Baca dan cepat termasuk pada suku kata terbuka karena setelah fonem tidak ada konsonan yang menghalanginya sehingga dibaca lepas. Sedangkan pada suku kata tertutup berdasarkan tabel analisis fonem sebelumnya tidak ditemukan. Contoh selanjutnya yaitu fonem D pada kata jadi dan dari. Jadi dan dari termasuk pada suku kata terbuka karena setelah fonem tidak ada konsonan yang menghalanginya sehingga dibaca lepas. Sedangkan pada suku kata tertutup, fonem D tidak ditemukan berdasarkan tabel analisis fonem sebelumnya. Contoh selanjutnya yaitu fonem G pada suku kata galah dan garang. Galah dan garang termasuk pada suku kata terbuka karena setelah fonem G tidak ada konsonan yang menghalanginya sehingga dibaca lepas. Sedangkan suku kata tertutup berdasarkan analisis fonem sebelumnya untuk fonem G tidak ditemukan. Berikut ini adalah contoh lanjutan dari analisis alofon berdasarkan tabel analisis fonem pada slide sebelumnya. Wah, kita sudah sampai di penghujung video loh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi pada video kali ini. Di luar dari kekurangan dan kesalahan, semoga video ini banyak memberikan manfaat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.